Halo, perkenalkan saya Gina Putra Diska dengan NIM 2021 021 085. Di sini saya akan menjelaskan tentang PT Adikarya Tbk Persero dan performance analisisnya. Berikut ada company profile dari PT Adikarya Persero Tbk, merupakan perusahaan bidang konstruksi yang didirikan serta beroperasi secara komersial pada tanggal 11 Maret 1960. Seiring berjalannya waktu, pada tanggal 1 Juni, perusahaan yang tadinya perseroan terbuka berubah status menjadi perseroan terbatas. Mengetahui adanya perkembangan bisnis yang pesat, perusahaan berhasil menjadi perusahaan konstruksi pertama yang melantai Bursa Efek pada tanggal 18 Maret 2004. Dengan kode saham ADI dengan komposisi saham 51% dimiliki oleh pemerintah Republik Indonesia dan 24,5% dimiliki oleh publik. Perusahaan saat ini dipimpin oleh Entus Asnawi Mukson sebagai direktur utama. Berikut ada visi dan misi dari PT Adikarya ini. Yang pertama ada visi, menjadi korporasi inovatif dan berbudaya, unggul untuk pertumbuhan berkelanjutan. Visi dari PT Adikarya yaitu 1. Membangun insan yang unggul, profesional, amanah, dan berjiwa wirausaha. 2. Mengembangkan bisnis konstruksi, rekayasa, properti industri, dan investasi yang bereputasi untuk mengembangkan inovasi, produk, dan proses untuk membeli solusi serta impact bagi stakeholders. Yang ketiga ada menjalankan organisasi dengan tata kelola perusahaan yang baik. Yang keempat ada menjalankan sistem manajemen yang menjamin pencapaian sasaran kualitas, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan kerja. Dan yang terakhir ada mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana untuk pembuatan keputusan dan pengelolaan resiko korporasi. Berikut ada market outlook dari PT Tbk Persero ini. Adalah yang pertama ada The International Monetary Fund, di mana memprediksi bahwa pertumbuhan global akan melambat menjadi 2,7% dan akan terasa seperti resesi pada tahun 2023. Namun GDP tetap stabil di 3,2%. Yang kedua ada Badan Pusat Statistik, di mana pertumbuhan ekonomi Indonesia 2023 diprediksikan tetap kuat pada kisaran 4,5 sampai 5,3% yang didorong oleh adanya peningkatan permintaan domestik baik konsumsi rumah tangga maupun investasi. Berikut ada contoh proyeksi pertumbuhan ekonomi 2023 di negara-negara bagian Asia Tenggara berdasarkan laporan terbaru World Bank. Lalu di sini ada hasil proyek konstruksi PT Adikarya. Yang pertama ada jalan untuk MRT atau ada juga kereta cepat dan juga gelanggang olahraga sepak bola yang dimiliki oleh JIS atau Jakarta International School. Dan yang terakhir ada gedung apartemen di daerah Sentul. Berikut ada analisis keuangan PT Adikarya menunjukkan kinerja yang belum maksimal sebenarnya, walaupun mencetak laba, rasio profitabilitas rendah dan hanya mampu menyamai rata-rata industri. Likuiditas dan solvabilitas berada dalam level normal dan dipengaruhi oleh nature industri, namun rendahnya rasio dan pertumbuhan laba mempengaruhi proyeksi ke depan. Hasil valuasi menunjukkan bahwa saham ADI undervalue secara komparatif maupun absolut dengan nilai intrinsik mulai dari 1.457 dibandingkan dengan harga saham Rp472. Untuk analisis keuangan ini, kita punya highlight di mana ada profitability, solvency, liquidity, activity, dan growth. Untuk profitability ratio, kami memiliki efisiensi bottom line rendah, di mana analisis lain menunjukkan efisiensi kinerja manajemen yang cukup stabil, namun NPM sangat rendah sejak pandemi COVID-19 akibat besarnya beban keuangan. ROA dan ROE di bawah industri menurun drastis pada tahun 2020. Tingkat pengembalian perseroan rendah berada di bawah rata-rata industri untuk seluruh periode. Selanjutnya ada solvency ratio, di mana komposisi utang aset stabil
perseroan menjaga jumlah utang bertumbuh stabil seiring peningkatannya aset. Dan struktur modal melampaui industri, komposisi utang terhadap modal mulai meningkat sejak tahun 2019, di mana rasio DER sangat tinggi diakibatkan oleh nature pembiayaan proyek pada aktivitas sektor konstruksi. Liquidity ratio, ada tren likuiditas menurun, komposisi kas beresiko perseroan mengalami tren penurunan likuiditas dalam level wajar. Namun jumlah kas terlampau kecil dibandingkan jumlah piutang sebagai kontributor terbesar aset lancar. Untuk activity ratio, ada perputaran piutang fluktuatif, rata-rata turnover 3,79 kali periode penagihan wajar mengingat nature piutang penjualan sektor konstruksi. Yang kedua ada perputaran persediaan rendah, di mana rata-rata turnover 3 kali 19, periode pembuatan rendah akibat daur jasa dan produk infrastruktur yang panjang. Yang terakhir ada perputaran aset rendah, emiten padat modal, di mana ada rata-rata turnover 0,44 kali, efisiensi rendah akibat tingginya kebutuhan aset tetap dalam aktivitas sektor konstruksi. Yang terakhir ada grow ratio, di mana rata-rata pertumbuhan rendah, profitabilitas belum membaik. Pertumbuhan laba akan semakin cepat dalam masa pemulihan ekonomi dan industri dengan stimulus dari kontrak baru. Jadi kesimpulan dari presentasi kali ini, PT Adikarya ini merupakan perusahaan konstruksi dan perusahaan ini tercatat memiliki aktivitas bisnis dalam bidang engineering dan construction, property dan hospitality, manufacturing, investment, dan concession. Walau terdampak pandemi COVID-19 beberapa tahun yang lalu itu, perusahaan diperkirakan mampu memperbaiki kinerja seiring dengan perbaikan iklim industri. Perusahaan juga menghadapi risiko pasar dan investasi, akan tetapi tetap dapat menjaga keberlangsungan operasi sesuai dengan keunggulan kompetitifnya sebagai emiten BUMN serta kontrak infrastruktur yang berhasil diraih. Berikut presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.